Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Ketemu lagi dengan Bu Hesti hari ini dalam pembelajaran tema. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang manfaat energi. Yuk simak materinya baik-baik. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang manfaat energi, yaitu dalam tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Memanfaatkan energi. Nah, sebelumnya kita akan belajar dahulu tentang perubahan energi, mengulang materi sebelumnya. Perubahan energi, yang pertama, energi listrik menjadi gambar dan suara. Yang kedua, energi listrik menjadi suara. Yang ketiga, energi listrik menjadi gerak. Energi listrik menjadi panas. Dan energi listrik menjadi cahaya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari energi listrik menjadi gambar dan suara? Ayo, siapa yang bisa? Nah, energi listrik menjadi gambar dan suara contohnya adalah televisi. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi suara, contohnya adalah radio. Yang ketiga, energi listrik menjadi gerak adalah kipas angin. Yang keempat, contoh dari energi listrik menjadi panas adalah setrika. Yang terakhir, energi listrik menjadi cahaya adalah lampu neon. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perubahan energi, mulai dari listrik menjadi gambar, gerak, suara, panas, dan cahaya. Nah, kemudian Bu Hesti punya beberapa gambar kegiatan di bawah ini. Yang pertama adalah kegiatan menyetrika. Nah, anak-anak, coba kita tebak. Dalam melakukan kegiatan menyetrika, kira-kira menggunakan energi apa ya? Ya, betul sekali. Dalam menyetrika, energi yang digunakan adalah energi listrik. Lanjut pada gambar kegiatan kedua. Nah, ini yang senang sekali dilakukan oleh anak laki-laki biasanya, yaitu bermain layang-layang. Bermain layang-layang kira-kira memanfaatkan energi apa ya? Agar layang-layang bisa terbang, pakai energi apa, Nak? Betul sekali. Bermain layang-layang menggunakan energi angin untuk menerbangkan layang-layangnya. Kemudian gambar kegiatan yang ketiga adalah menjemur ikan dan menjemur pakaian. Menjemur ikan dan menjemur pakaian menggunakan energi apa ya? Betul sekali. Menjemur ikan dan menjemur pakaian menggunakan energi matahari. Nah, anak-anak masih ingat ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pemanfaatan energi matahari. Baik, selanjutnya. Nah, selain energi matahari, angin, dan listrik, kita juga bisa memanfaatkan sumber energi hewan. Nah, ada banyak sekali sumber energi hewan ya. Ada kuda, ada domba, ayam, bebek, dan sebagainya. Kemudian, selain hewan, kita juga bisa memanfaatkan tanaman. Nah, ada sayuran, kemudian sayurannya macam-macam ya. Ada sayuran daun, batang, akar, bunga, kemudian sayuran buah, sayuran biji, sayuran umbi. Itu maksudnya adalah sayuran-sayuran yang bisa dimanfaatkan. Oke, kita masuk pada pemanfaatan energi hewan. Nah, hewan ini bisa dimanfaatkan sebagai lauk dan bisa juga dimanfaatkan sebagai pakaian. Nah, kira-kira apa saja? Yuk kita simak. Untuk hewan yang bisa dijadikan sebagai lauk ada kambing, sapi, kerbau, ayam, dan kelinci. Nah, kita bahas satu persatu. Kambing. Kambing selain bisa dimanfaatkan sebagai lauk, ternyata kulitnya bisa juga dijadikan sebagai jaket atau bisa juga dijadikan sebagai
kulit untuk beduk. Biasanya di masjid-masjid masih ada ya yang ketika salat maghrib ada suara beduk. Nah, itu biasanya dari kulit kambing, sapi atau kerbau. Nah, berikutnya adalah sapi dan kerbau. Nah, sapi dan kerbau tidak hanya bisa dimanfaatkan daging dan kulitnya saja, tetapi juga tenaganya. Contohnya adalah untuk membajak sawah. Kemudian ada ayam dan kelinci. Nah, untuk ayam selain dagingnya bisa dimanfaatkan, bulunya juga bisa dimanfaatkan, yaitu dijadikan kemoceng. Nah, kemudian yang 5, yang terakhir adalah kelinci. Nah, kelinci ini bisa dimanfaatkan dagingnya. Kemudian hewan yang dijadikan pakaian, ada kambing, sapi, kerbau. Nah, seperti tadi yang sudah Bu Esi jelaskan, kulitnya bisa dijadikan sebagai bahan jaket atau juga sebagai bahan sepatu. Nah, sekarang sudah marak juga tas-tas yang terbuat dari kulit hewan. Nah, selain hewan, ternyata tanaman juga bisa dimanfaatkan energinya. Nah, apa saja yang bisa dimanfaatkan? Yang pertama adalah dijadikan sebagai sayur, dan yang berikutnya adalah dijadikan sebagai obat. Contoh tanaman yang bisa dijadikan sebagai sayuran ada kol, terong, sawi, tomat, kacang panjang, dan masih banyak sayuran-sayuran yang lainnya. Ada bisa ditumis, dibuat sup, atau dioseng. Nah, kemudian adalah tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat. Contohnya ada jahe, kencur, kunyit. Nah, ini biasanya digunakan sebagai obat tradisional ya, untuk menghangatkan badan, untuk menyehatkan pencernaan, atau juga sebagai penambah nafsu makan. Nah, ada satu contoh, Bu Esi ada salah satu cara pembuatan jahe atau pemanfaatan tanaman sebagai obat. Nah, yang digunakan di sini adalah jahe. Cara pembuatannya adalah jahe dan air di blender. Saring sari jahenya. Kemudian direbus sari jahe, ditambahkan gula dan air. Setelah itu dididihkan sambil diaduk terus-menerus dan pastikan api pada kompor stabil dan tidak terlalu besar. Kemudian yang terakhir adalah masukkan ke dalam kemasan. Nah, anak-anak, cara pembuatan jahe di sini ini dinamakan teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk berisi tentang arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk adalah untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan menggunakan kalimat perintah. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan teks petunjuk yang pertama adalah cara atau petunjuk yang disajikan secara beruntun. Jadi caranya mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Tidak boleh dibolak-balik atau tidak secara urut. Contoh, cara pembuatan jahe. Nah, di sini sudah urut ya, mulai dari jahe dan air di blender, kemudian disaring jahe. Nah, jadi penulisannya harus urut, tidak boleh kok sari jahe dahulu baru jahenya di blender. Nah, itu berarti tidak sesuai urutan. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Kenapa demikian? Karena teks petunjuk ini diberikan untuk memberitahu seseorang tentang cara melakukan sesuatu. Apabila disampaikan dengan bahasa yang tidak jelas dan tidak mudah dipahami, maka orang yang akan melakukan sesuatu pasti kebingungan. Baik anak-anak hebat, itulah tadi pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya adalah silahkan buatlah satu teks petunjuk. Boleh cara membuat apapun atau petunjuk apapun, akan tetapi dengan aturan penulisan teks petunjuk yang sudah boleh dijelaskan tadi. Dikerjakan dan dikumpulkan maksimal pukul 3 sore atau jam 15.00. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Esi ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.